untuk keterampilan D3, untuk keahlian dia profesi bidan ya, untuk perpindahan jabatan. Nah, untuk alih kategori ini Bu, yang bidan yang sudah kuliah, yang D3 ya, dia kuliah, mengambil pendidikan D4 nih, ini diberikan kesempatan juga sama seperti pengangkatan pertama. Jadi sebenarnya kalau untuk alih kategori, kalau sesuai dengan syarat pendidikan di sini adalah memiliki ijazah pendidikan profesi bidan. Ya, kalau misalnya dari keterampilan ke keahlian, bukan ini kan dari terampil ke ahli ya, kamu alih kategori ya. Dia normanya nih yang di kotak merah ini Bu, normanya adalah pendidikan profesi bidan dan memiliki STR bidan. Namun dikecualikan ya di ayat ketiga nih Bu, dikecualikan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dipenuhi dari kualifikasi pendidikan D4 kebidanan dengan tahun kelulusan sampai dengan 2021. Jadi diperkenankan bagi ibu-ibu bidan yang memiliki pendidikan D4 kebidanan ya, tapi sampai tahun kelulusan 2021 ke bawah. Ini bisa alih kategori dari terampil ke ahli. Namun hanya diberi di ayat 4-nya nih Bu, bidan kategori keahlian yang diangkat dalam jabatan fungsional bidan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diberikan kenaikan pangkat atau jabatan sampai dengan jenjang ahli muda. Jadi sama tadi seperti pengangkatan pertama, ketika ahli kategori ini yang pendidikan D4, ini diberikan kenaikan sampai dengan jenjang ahli muda. Nah, promosi, ya promosi juga sama. Tadi promosi ini kalau dalam Permenpan 36, ini sebagai acuannya adalah Permen 13 tahun 2019 yang dimaksud dengan promosi ini dilaksanakan dalam hal PNS yang belum menduduki jabatan fungsional bidan, jadi memang belum jafung bidan. Kemudian kenaikan jenjang jabatan fungsional bidan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori jabatan fungsional bidan. Nah, syaratnya adalah memiliki STR bidan. Jadi harus memiliki STR bidan. Nah, ini adalah ketentuan lain di dalam Permen 36 2019 kalau Ibu baca di dalam ketentuan lain ya. Ini kualifikasi pendidikan menjadi profesi masih mengakomodir D4 kebidanan sampai lulusan tahun 2021 untuk pangkatan pertama, alih kategori, dan diberikan kenaikan pangkat dan jenjang sampai ahli muda. Kemudian pejabat dan bidan yang tidak melanjutkan profesi diberikan kenaikan pangkat dan jenjang sampai ahli mada. Ini yang sudah menduduki, Bu. Jadi di ketentuan ini ada jafung bidan yang sudah menduduki jafung bidan ya, sudah menduduki jafung bidan kategori keahlian ya, tapi tidak mengambil profesi. Jadi kalau ini kan ini pengangkatan ya Bu, artinya untuk yang alih kategori, pengangkatan pertama, alih kategori ya untuk pendidikan D4. Tapi kalau yang sudah menduduki sebagai pejabat fungsional bidan kategori keahlian, namun tidak melanjutkan profesi, jadi tidak mengambil profesi bidan, ini diberikan kenaikan pangkat sampai ahli madya. Jadi kalau misalnya tidak mengambil profesi, dia masih bisa sampai ahli madya. Tapi dia sudah menduduki Bu, dia sudah menduduki jafung bidan ya, sudah ada SK jafung bidan dengan kategori keahlian, ya dia diberikan kenaikan pangkat dan jenjang sampai ahli madya. Kemudian ada jenjang ahli utama, pendidikan agregat ke pusat nih. Pendidikan agregat ke pusat untuk jenjang tertinggi, Bu. Jadi tadi yang kami sampaikan, nantinya yang dinilai di pusat hanya jenjang tertinggi, yaitu ahli utama. Jenjang madya ke bawah bisa dinilai di daerah. Kemudian adanya uji kompetensi untuk perpindahan jabatan, promosi, alih kategori, ya. Kemudian naik jenjang. Dan pendidikan di bawah D3 diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang 36. Jadi yang pendidikan masih di bawah D3, ini ketika Undang-Undang 36 2014 ini 6 tahun, Bu. 6 tahun itu di bulan Oktober, jadi Oktober 6 tahun 2020 ya, 6 Oktober 6 tahun 17 Oktober 2020 maka diberhentikan sebagai pejabat fungsional. Kemudian adanya pelatihan, ya pelatihan jabatan fungsional tadi diklat fungsional. Ketika tidak ikut dan lulus diklat, maka dia tidak bisa naik dari terampil ke mahir ataupun ahli pertama ke ahli muda. Kemudian ada juga perolahan angka kredit, ya ini juga kebijakan baru terkait dengan angka kredit untuk jafung bidan yang bertugas di daerah rawan terpencil berbahaya. Ini diberikan angka kredit 20% angka kredit kumulatif.
Kemudian misal ada ibu bidan yang menjadi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, menjadi pimpinan Faskes ya, sebagai pimpinan unit kerja, bukan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pelaksana, maka diberikan 25% agar kumulatif. Nah, kemudian penyusunan peraturan sejak peraturan ditetapkan paling lama 3 tahun sejak ditetapkan. Ini Bu untuk yang ketentuan lain di dalam Permenpan 36 2019. Nah, bagaimana dengan Jawa Bidan dengan pendidikan di bawah D3 sampai Oktober 2020? Nah, tadi ini sudah lewat ya Bu, karena sudah 2021. Sebelum Oktober 2020 dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan, namun setelah Oktober diberhentikan. Jadi ini yang sudah ini sudah bulan Juni 2021, ya, jadi sudah lewat sekali dari Oktober 2020, maka diberhentikan dari jabatan. Ini di Permenpan 36 2019, pasal 57 ayat 4. Nah, bagaimana dengan Jaya Bidan kategori kalian yang tidak melanjutkan pendidikan profesi? Jadi tadi yang kami sampaikan Bu, bidan dengan pendidikan D4 yang telah diangkat dalam jabatan fungsional bidan dengan kategori keahlian ini tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional yang saat ini diduduki dan dapat diusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan. Bidan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak melanjutkan profesi dapat menduduki jenjang jabatan paling tinggi ahli madya. Bidang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan naik jenjang jabatan ahli utama harus memiliki jasa pendidikan profesi bidan. Jadi yang sudah menduduki Bu, sudah memiliki jafung bidan kategori keahlian dengan pendidikan D4, tidak usah khawatir masih bisa naik jenjang sampai ahli madya. Ya. Jadi kalau mau utama dia harus mengambil profesi bidan. Jadi ini Bu untuk ketentuan bagi pejabat fungsional bidan yang sudah menduduki jafung bidan di kategori keahlian namun pendidikannya masih D4. Nah, ini terkait dengan penyusunan jenjang jabatannya. Ini adalah bidan yang melaksanakan kegiatan bidan satu tingkat di atas jenjang jabatan mendapatkan akredit 80%. Kemudian yang melaksanakan tugas dalam satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatan mendapatkan akredit 100%. Jadi sama masih ketentuannya Bu ya. Kalau misalnya satu tingkat di atas maka 80%, ya satu atau dua tingkat di bawah maka 100%. Untuk Permenpan yang baru Bu, untuk Permenpan yang baru ini rancangan Permenpan yang di EPIT ini nanti tahun ini mudah-mudahan akan diundangkan EPIT, ENTO, Sanitarian dan PKM. Ini dari Kumham dan Menpan ini satu-satu Bu, satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah. Nah, ini bidan para TKM ini masih dengan ketentuan satu tingkat di atas, dua tingkat di bawah. Namun mudah-mudahan nanti ya, karena mungkin kebutuhan ya Bu, jadi kebutuhan karena memang lebih banyak dibutuhkan dan ini ketentuannya masih gitu ketentuan yang sebelumnya satu tingkat di atas dua tingkat di bawah, tapi ini yang rancangan Permenpan yang baru ini satu-satu Bu, satu tingkat di atas satu tingkat di bawah yang diperkenankan. Nah, ini dengan uji kompetensi, ya, kenaikan jenjang jabatan ini juga dengan uji kompetensi. Nah, terkait uji kompetensi ini ya, ini dilaksanakan paling lambat di Juli tahun 2022. Kenapa? Karena di dalam Permenpan 13 2019 ini kita diberi penyesuaian selama 3 tahun, Bu. Di dalam Permenpan 13 ini tahun 2019 itu di bulan Juli sehingga kalau selamanya 3 tahun maka di Juli 2022 kita sudah siap. Nah, saat ini di pusat sudah mempersiapkan termasuk Jafung Bidan. Kita sudah ada pembekalan untuk tim penguji tingkat pusat untuk bidan, sudah disusun instrumen uji, kita sudah uji coba simulasi uji kompetensi bidan. Nah, kami harapkan nanti juga di daerah sudah mempersiapkan nih siapa-siapa yang akan menjadi tim penguji untuk Jafung Bidan. Nah, kami sudah sosialisasi dengan rapat koordinasi ya di bulan puasa kemarin, bulan Ramadan kemarin mengundang dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian rumah sakit. Harapannya adalah mulai mempersiapkan, mulai mengidentifikasi, mulai menseleksi calon-calon tim penguji jabatan termasuk Jafung Bidan. Jadi mulai yang identifikasi adalah misalnya jenjang, karena kalau di dalam Permenkes 18 Bu, syaratnya adalah harus pejabat fungsional, kemudian jenis Jafungnya sama. Jadi kalau misalnya bidan, ngujinya bidan. Jadi jenis Jafungnya sama. Kemudian minimal satu tingkat lebih tinggi jenjangnya. Jadi kalau misalnya diidentifikasi ini misalnya di instansi jenjang tertingginya madya ya, itu bisa menguji pertama mau naik ke muda, muda naik ke madya. Ataupun di instansinya tertinggi muda. Ya nanti yang muda bisa menguji alih pertama mau naik ke muda. Tapi menguji adalah dengan kategori yang sama, Bu. Jadi tidak diperkenankan ahli menguji terampil. Tapi ahli menguji ahli, terampil menguji terampil. Jadi dengan kategori yang sama.
Jadi kalau misalnya penyelia untuk kategori keterampilan ini bisa menguji terampil Moneca mahir, mahir Moneca penyelia. Nah, ini persyaratan-persyaratan sebagai penguji ya satu tingkat lebih tinggi jenjangnya, kemudian memiliki sertifikat sebagai penguji. Nah, ini terkait dengan tunjangan. Nah, ini tunjangan ini Perpres yang lama masih berlaku ya Bu ya, karena belum ada Perpres yang baru, sedang diproses untuk tunjang Jafung Bidan dengan penerapan yang baru. Ini ada penerapan yang lama nomor 9 tahun 2010 untuk bidan ahli ya. Ini kan baru sampai madya karena kan Jafung utamanya masih baru ya Bu. Ini madya ya 850, muda 600, bidan utama 300 ya. Ini kami sedang berproses untuk tunjab ya, tunjab jabatan fungsional bidan, perawat dan TGM ya. Tapi memang prosesnya panjang Bu untuk mengusulkan perpres tunjangan ini, tapi sudah dihitung infofaktornya, infofaktor sudah dihitung untuk menentukan kelas jabatan. Mudah-mudahan nanti lancar ya Bu untuk kita berproses baik di Kemenq maupun di Setnek untuk proses pengusulan tunjangan jabatan bidan. Demikian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, ibu bidan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Dari, mungkin masih bisa buka untuk diskusi? Iya, silakan Bu, silakan Bu. Ya, barangkali Bu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bu. Langsung saja. Ya, mute-nya. Selamat Sorry. Maaf Bu, ada gangguan sedikit. Silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Nancy. Iya. Bu, maaf mau nanya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi, yang tentang D4 profesi. Apakah seorang bidan bila telah melanjutkan D4 profesi, apakah dia harus ikut Jafung lagi, ataukah Jafungnya itu secara otomatis sudah langsung secara otomatis, maksudnya Bu, dia tidak perlu ikut pelatihan Jafung lagi. D4 profesi Bu. Langsung saya tanggapi ya Bu. Ya, Bu. Selamat pagi Bu. Kalau profesi kan profesi bidan ya. Langsung terima saya di situ. Ya sudah. Gangguan. Bisa didengar? Ya, itu Bu Nasi maksudnya dia sudah mengambil profesi atau D4? Belum, D4. Yang sudah ambil profesi nanti. Nanti kalau ambil profesi tidak pernah dijangkau. Ya. Maksudnya yang pendidikan D4 profesi, Bu. D4 kebidanan atau profesi bidan. Jadi ini Bu, untuk pelatihan. Ya, sudah. Kewajiban diklat ini Bu, kalau sudah jadi di pengangkatan pertama ya, sudah diangkat, kemudian jadi jafung ahli pertama, selamanya 3 tahun dia harus ikut dan lulus diklat. Artinya untuk pengangkatan pertama. Tapi kalau sudah menjadi jafung bidan kan tidak perlu lagi diklat Bu. Tapi diklat fungsional tadi ya, tapi perlu mungkin diklat teknis yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan kompetensi. Misalnya dibutuhkan
pengembangan kompetensi tertentu dengan pelatihan ataupun seminar ataupun magang itu silahkan. Artinya itu namanya diklat teknis ya, diklat teknis itu silahkan. Tapi tidak menjadi wajib. Yang menjadi wajib adalah tadi Bu, setelah diangkat pertama kali ya, pengangkatan pertama, Jafung Bidan kali pertama, ini selambatnya 3 tahun sudah diangkat, maka dia mengikuti lulus diklat. Itu untuk kategori keahlian. Untuk kategori keterampilan, ini tadi yang diangkat menjadi Jafung Bidan terampil. Selama 3 tahun dia sudah lulus diklat. Jadi cuma itu yang diwajibkan, Bu. Kalau dulu kan banyak ya, Bu, di Kemenpan sebelumnya kan banyak ya kewajiban diklat ya. Kalau di Kemenpan yang baru, kewajiban diklat cuma 1 kali, Bu. Sudah diangkat pertama kali ya. Sudah yang pertama kali, maka dia ikut lulus diklat fungsional. Jadi ini merupakan evaluasi dari Menpan karena kan akhirnya banyak sekali mungkin Jafung tidak hanya kesehatan ya yang terhambat karirnya ya, karena terbatasnya diklat ya, gitu. Jadi kewajiban diklat cuma 1 kali. Kalau ada diklat teknis yang lain itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan pengembangan kompetensi ya. Bisa dengan magang, pelatihan, tapi yang diwajibkan cuma 1 kali. Itu mah sudah diangkat. Kalau misalnya Bu Nasi misalnya sekarang ahli muda, ya sudah berarti nggak ada kewajiban diklat, Bu. Kalau misalnya mau ke Madya, ya Ibu kewajibannya uji kompetensi, angka kreditnya terpenuhi, SKP, kemudian ada formasi. Ya, itu yang sekarang untuk memakai. Tapi kalau misalnya tadi yang pengangkatan pertama, kita Ibu yang wajib diklat. Gitu ya Bu Nasi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Terima kasih. Ya, Ibu Nasi. Berat. Silahkan Ibu-Ibu, ini ada yang bertanya, mungkin saya bisa nggak jadi penguji? Kok nggak ada yang tanya ya? Jadi penguji saya bisa nggak ya? Gitu. Jadi mumpung ini ketemu dengan ibu-ibu bidan ya, silakan ini karena bidan perempannya sudah diundangkan, Bu. Jadi kami harapkan nanti bidan segera mempersiapkan nanti penguji nih di instansi Bapak Ibu-ibu nih ya. Silakan segera diseleksi, diidentifikasi nih jafung-jafung bidan yang jenjangnya tertinggi, misalnya ada yang penyelia misalnya. Nah, itu penyelia misalnya dibentuk untuk tim penguji ini minimal 3 orang, Bu. Minimal 3 orang tim penguji ya. Ya, halo, Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu. Bu, silakan, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ini kan saya punya teman di tempat kerja. Dia kan dari D1 kebidanan, terus lanjut ke SKM. 2 tahun terakhir ini dia lanjut untuk kuliahnya ke D3 kebidanan. Sementara kan selesai kuliahnya kemarin tahun 2020. Sekarang dia belum lanjut D4 kebidanan. Itu bagaimana peraturannya, Bu? Kan untuk fungsionalnya kemarin dia masih pakai SKM. Sekarang dia mau lanjut lagi untuk fungsional bidannya, Bu. Baik, Bu Yuliana, selamat pagi. Ini teman Ibu ini tadinya D1. Kemudian SKM. Kemudian mengambil D3. Ya, D3 lagi, Bu. D4, ya, Bu? Belum D4, Bu. D3. Iya, baru. SK-nya masih SK Jafung ya, Bu? SK-nya? Iya, masih yang Bu. Yang untuk SK fungsionalnya dia masih SKM, Bu, sampai sekarang. Tapi di itu jenjangnya apa nih, Bu, jenjangnya? Kemarin dia masih SKM untuk pertanggungjawab fungsionalnya, tapi sekarang dia tahun lalu dia baru melapor ke suatu selesai D3-nya, dia melapor ke IBI untuk lanjutan fungsional bidannya. Jadi dia keluarnya dari SKM-nya, tapi untuk gaji yang diterima masih titel SKM, Bu. Nah, yang pertama perlu disesuaikan dulu ya, Bu, ijazahnya ya, untuk yang D3 ini. Kalau misalnya dia akan menjadi Jafung Bidan atau dia melanjutkan menjadi Jafung Bidan. Artinya kan kalau D3 masih terpenuhi untuk kategori keterampilan ya, Bu. Iya. Satunya kan berarti dia harus diberhentikan nih. Kan kalau dengan Undang-Undang 36 tadi di Perma 36 kan dengan D3 harus diberhentikan ya.
diberhentikan sebagai Jafung Bidan. Nah, diberhentikan ini nanti menjadi jabatan pelaksana. Tapi nanti kalau misalnya sekarang sudah selesai dengan pendidikan D3, harus dilihat dulu terkait dengan penyesuaian ijazah. Dilihat dulu diproses dulu Bu di BKD ya, karena kan bisa jadi nanti banyak sih Bu, mudah-mudahan sih aman ya. Artinya kadang-kadang kan kalau misalnya dia mengambil tubel ataupun ibel, ini kan harus ada rekomendasi ya, mendapatkan persetujuan dari instansi, dari BKD. Nah, ini akan lebih memudahkan ketika akan penyesuaian ijazah ataupun gelar. Jadi itu ini dulu terkait dengan ijazahnya, pendidikannya, baru nanti kalau sudah disesuaikan ijazahnya dan ketiganya, maka dia bisa diproses Bu untuk misalnya dia perpindahan jabatan ya, ataupun kalau tadi kan kalau D1 kan baru diberhentikan sebenarnya di jabatan pelaksana. Nah, kemudian ada formasi nih di keterampilan bidan. Nah, bisa nanti perpindahan jabatan ke jabatan fungsional bidan, dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional bidan. Nah, ini kan pilihan ya Bu, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau misalnya tadi SKM, apakah dia misalnya, jadi ada peluang misalnya dia mau menjadi Jafung selain bidan dengan pendidikan SKM. Misalnya dia menjadi Jafung Adminkes, atau kalau misalnya menjadi Jafung penyuluh kesehatan masyarakat ya dengan pendidikan SKM tadi. Ini untuk bisa menjadi, tapi dilihat dulu kalau tadi kan SKM-nya dia sudah aman ya, artinya sudah disesuaikan di ijazah ya. Apakah dia akan menjadi Jafung selain Jafung bidan bisa, tapi juga sesuaikan dengan kebutuhan ya. Lihat lagi formasi. Kalau misalnya mau jadi Jafung Promkes, apakah ada formasi untuk Promkes? Kalau misalnya nanti kebutuhan ternyata organisasi masih butuh beliau sebagai Jafung bidan misalnya, ya harus disesuaikan dulu Bu, secara administrasi ya. Tadi ijazahnya disesuaikan dulu, nanti diproses dulu di BKD, baru nanti kalau sudah ini baru nanti akan diproses untuk Jafung bidannya. Demikian ya Bu Juliana ya. Kita itu kita masih mau ukur lagi. Ya, ngerti Bu, makasih. Ya, masih ada yang lain? Waktu kita masih ada. Mudah-mudahan Bu Dero masih bisa siapkan waktunya. Masih Ya, ada? silakan. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Ya, silakan. Sebut namanya ya, perkenalkan namanya. Masih ada satu Bu yang bertanya. Ya, silakan Bu Nirwana. Ya Bu, bagaimana nih? Ya, langsung. Dari Puskesmas Tampo Balano, Kabupaten Muna Barat. Sini Bu, saya ingin tanyakan, mungkin cuma mau meluruskan saja pemikiran saya Bu. Tadi yang Ibu bilang, kalau sudah ikut Jafung, terus kemudian kalau 3B bisa naik ke ahli muda. Kemudian seterusnya kalau mau naik di Madya atau di Madya harus sekolah lagi, begitu maksudnya sekolah profesi Bu, atau bagaimana Bu? Atau kecuali naik ke utama baru bisa harus sekolah profesi? Mulai ya. Ibu Ramla. Iya Bu. Jadi ini untuk untuk Jafung bidan ya, ini untuk yang tadi pengangkatan pertama ya. Pengangkatan tadi dimaksud pengangkatan pertama ya? Atau yang jadi pengangkatan pertama ini yang dari bidan normanya ketentuannya adalah perpindahan Bu dari terampil ke ahli. Untuk yang pengangkatan pertama, dari ahli kategori ya? Ahli kategori dari terampil ke ahli. Normanya adalah, bentar saya share dulu. Normanya adalah pendidikannya ada 4 kebidanan. Normanya profesi Bu ya, normanya. Iya. Bentar. Nah, ini kan ya Bu yang dimaksud ya. Terima kasih. Nah ini ya Bu Ramla ya, yang dimaksud ya? Iya Bu ya. Iya. Ini diberikan, jadi
perpindahan dari kategori dari terampil ke ahli ini kan ketentuannya harus profesi ya, harus profesi bidan. Tapi diberikan kesempatan bagi di ayat 3 ini yang pendidikannya masih D4 ya, tapi lulusan tahun 2021. Namun nanti kategori keahlian ini yang diangkat dalam jabatan usaha bidan dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 diberikan kenaikan pangkat hanya sampai jenjang ahli muda. Bu Ramla ya. Iya, iya, Bu. Iya, Bu, jelas, Bu. Ya, jadi sampai ahli muda Bu untuk yang pendidikan D4 kebidanan. 4 kebidanan. Masih bisa satu pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu Nirwana, Ibu Nirwana ini selalu namanya bagus ya Bu Nirwana. Alhamdulillah Bu, semoga bagus juga orangnya, semoga. Amin. Gimana Ibu-ibu? Unik namanya Bu. Kesempatan paling bagus, silakan. Masih ada satu Bu. Silakan langsung sebut nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Reni dari Kota Bau-Bau. Ingin menanyakan Bu, kan ini lulusan sampai tahun 2021. Kebetulan ada teman saya yang masih sementara kuliah D4 Bidan dan kemungkinan lulusnya tahun 2022. Berarti untuk pengangkatan jakungnya mereka harus lanjut profesi bidan terlebih dahulu atau bisa mengikuti prosedur ke BKD dulu penyesuaian dan bisa mengikuti jakung bidan. Karena sesuai dengan aturannya tadi kan batasannya itu hanya sampai lulusan 2021 ke bawah. Sedangkan mereka lagi proses perkuliahan dan kemungkinan lulusnya tahun 2022. Itu saja Bu, terima kasih. Maaf pertanyaannya Bu, kebetulan sekarang saya mau tanyakan untuk teman saya yang sementara sekarang kuliah di 4 bidan dan kemungkinan lulus tahun 2022 awal. Jadi mereka kalau untuk setelah lulus apakah harus mengikuti sesuai aturan ke BKD dulu untuk penyesuaian ijazah untuk pengangkatan fungsional bidan atau diakui nanti setelah lanjut kuliah profesi bidan? Kalau yang D3 ya Mbak? Sementara lagi kuliah Bu, sementara kuliah D4 sekarang. Dia Jafungnya apa sekarang? Jafung bidan, tapi sementara masih golongan 2C, sementara lanjut kuliah sekarang. Lanjut kuliah D4 ya? Iya. Ya, untuk saat ini kan statusnya masih tugas belajar ya, mungkin ya, masih sekolah ya. Kalau di dalam Permenpan sendiri, kalau tugas belajar ini lebih dari 6 bulan kan harus diberhentikan ya, ketentuan diberhentikan sebagai jabatan fungsional. Nanti kalau misalnya sudah selesai kuliah, dia mau diangkat kembali, pertama uji kompetensi, kemudian dia harus juga lihat formasinya ada atau tidak formasi. Ya, pertama harus terkait dengan ijazah tetap, penyelesaian ijazah itu saat administrasi di kepegawaian. Tapi kalau misalnya mau diangkat sebagai Jafung, dilihat juga formasinya. Apakah dibutuhkan misalnya Jafung bidan ahli? Dilihat formasinya dulu. Kemudian uji kompetensi. Ya. Tapi secara terkait dengan administrasi kepegawaian harus diselesaikan dulu penyesuaian ijazahnya. Ada lagi? Waktu kita sudah semakin menipis. Sudah tidak ada. Saya kira Bu sudah pertanyaan sudah tidak ada lagi.
Mungkin ada hal yang materi mau disampaikan lagi Bu, atau ada informasi tambahan? Tadi mungkin terkait uji kompetensi ya. Satu lagi mungkin Bu, terkait dengan formasi. Terkait dengan formasi ini kami harapkan nanti para bidang aktif ketika nanti dilibatkan oleh bagian kepegawaian ataupun bagian SDM di instansi masing-masing untuk menghitung formasi. Jadi harus mulai peduli ya, care kalau misalnya dilibatkan. Karena kalau misalnya tidak ikut, ini nanti perhitungan beban kerjanya, perhitungan formasinya ya pakai ilmu kira-kira. Pokoknya sekian lah kata mungkin yang bagian SDM atau kepegawaian. Sementara kita menghitung formasi ini kan berdasarkan volume beban kerja yang tahu ya para Jafung Bidan, sehingga ketika dilibatkan ya mulai peduli, mulai terlibat aktif untuk mulai bersama-sama menghitung formasi. Karena itu akan berpengaruh pada karir ya. Kalau misalnya tidak ada formasi kan tidak akan naik karirnya. Jadi ketika dilibatkan oleh bagian kepegawaian atau SDM ya dengan semangat ikut mulai bersama-sama menghitung formasi. Karena yang tahu berapa pekerjaan masing-masing Bu Triga kan para teman-teman bidan. Mungkin itu ya Bu Nirwana. Ya, terima kasih banyak Bu. Waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Bu sudah memberikan materi, dan yang penting sangat berarti untuk teman-teman bidan yang sekarang sementara ikut pelatihan jabatan fungsional bidan. Terima kasih banyak Bu Dery. Mohon maaf tadi, mohon maaf Bu tadi gangguan awal, signalnya jadi kurang tersambung yang bagus di awal, tapi alhamdulillah semua kami bisa terima dengan bagus materinya. Terima kasih banyak Bu. Mungkin sampai di situ. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf, bisa share materinya Bu? Iya Bu, iya. Ntar saya close dulu. Oh iya. Ya Bu. Terima kasih Bu.